Nah, ketika ada orang bisa komunikasi dengan jin atau tidak komunikasi dengan jin, tapi jin kan mengerti bahasa kita, sebab jin itu disesuaikan bahasanya dengan daerah di mana kita tinggal, dia tinggal. Oh gitu. Iya, kalau jin Betawi ya bahasanya Betawi, kan? Iya. Makanya untuk ngusir jin di Jakarta itu cukup menggunakan bahasa Betawi. Keluar lu, keluar. Tidak harus paksakan dengan bahasa Arab. Ini kacau kan? Ada jin Bekasi nyurup di tubuh orang. Oh, khuruj anta. Kata jinnya apa? Gua kagak ngerti lu ngomong apa. Lah gua orang Betawi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Pemirsa Paduswa TV, kali ini saya berada di kediaman Abi Kiai Syarif. Tempo hari persoalan dukunan menjadi heboh karena diharamkan oleh MUI. Ternyata pandangan Abi Kiai Syarif lain. Dukun adalah warisan budaya Nusantara yang perlu dilestarikan. Pertama, saya ingin menyampaikan sepengetahuan saya, ini adalah perkara yang berhubungan dengan keragaman agama dan budaya. Ya. Kita tahu agama manusia itu macam-macam. Setiap agama punya akidah. Kristen punya akidah, Hindu punya akidah, Buddha punya akidah, Yahudi punya akidah, Islam punya akidah. Ya. Sebagai Muslim tentu saja kita meyakini bahwa yang benar adalah akidah Islamiyah. Agama lain juga punya peraturan hukum. Semua agama punya peraturan. Dan kita meyakini bahwa peraturan yang paling benar adalah peraturan umat Islam, peraturan syariat Islam. Juga pelajaran akhlak dan lain sebagainya. Nah, salah satunya adalah tentang pengobatan, penyembuhan dan lain sebagainya. Semua agama mengajarkan itu. Ya. Setiap agama ada pelajaran tentang mengobati orang dari sakitnya, menyembuhkan orang dari kemasukan setan, mengusir jin, lain sebagainya. Semua agama ada. Dan itu ada argumennya masing-masing. Hindu punya pengobatan, Buddha punya pengobatan, Kristen punya pengobatan, Islam juga punya pengobatan. Hikmah itu. Tentu orang Islam berhak dong mengatakan, meyakini bahwa pengobatan cara kita atau hikmah Islamiyah lah yang paling benar. Ya. Maka kalau kita baca dalam Bible misalnya ketika Yesus datang di Gerasa atau Gadara, ada orang yang kesurupan masukkan setan itu kan. Kemudian kata Yesus, keluarlah kamu hai setan. Dikeluarkanlah dia masuk ke dalam tubuh babi-babi, kemudian babinya nyemplung ke jurang. Itu kan ada dalam kitab Matius dan kitab Matius, Markus itu ada. Abi juga mempelajari ini ya, Injil ya. Alhamdulillah saya setahun dulu khusus suara nubuatan. Iya. Saya setahun belajar Bible secara khusus. Saya setahun belajar Ahmadiyah secara khusus. Jadi komprehensif ya tentang macam-macam mazhab agama. Insya Allah, bukan cuma lintas mazhab tapi lintas agama saya pelajari. Karena bagaimanapun juga untuk meyakinkan bahwa satu obat ini nomor satu harus ada perbandingannya, jangan cuma sendirian. Nanti kan kita belum pernah coba obat yang lain. Dan saya sangat senang berdiskusi dengan macam-macam agama, lintas agama. Kembali ke perdukunan menurut Islam, itu yang seperti apa yang dibolehkan? Karena gini, di Quran itu ada ayat ya. Wa fil ardi ayatul lil mu'minin wa fi anfusikum afala tubsirun. Di bumi itu ada tanda-tanda bagi orang yang punya keyakinan, yang sugestinya kuat, keyakinannya kuat. Wa fi anfusikum, dan juga di dalam diri kamu sendiri. Apa kamu tidak mikir? Apa kamu tidak lihat itu? Di sini Allah sedang membandingkan antara ardun dan anfus. Bumi dengan tubuh manusia. Itu berarti Allah sedang mengkiaskan bahwa semua yang ada di dalam bumi sebenarnya ada di dalam diri manusia. Dalam bentuk mikro dan makronya. Kita lihat misalnya. Kalau di bumi itu ada dedaunan, manusia juga ada daun telinga. Di bumi itu ada buah, di manusia juga ada buah, jangan sebut-sebut lah. Dan kawasan bumi itu berbeda-beda. Pun kawasan tubuh dalam badan manusia berbeda-beda. Nah, kita misalnya, kalau orang sakit, biasanya itu mengobatinya menggunakan dedaunan, akar-akaran, kulit pohon atau buah-buahan. Itu cara penyembuhan menggunakan yang ada di bumi. Ya kan?
nggak ada di bumi. Tetapi juga ada cara penyembuhan yang menggunakan potensinya diri sendiri. Olah pernafasan, ya kan, tahan nafas, mengeluarkan nafas sekaligus kemudian tahan. Itu cara pengolahan. Nah, kalau di bumi itu ada dedaunan yang kemudian daun itu kita ramu, kita minum airnya. Di dalam tubuh manusia juga ada. Kalau orang sakit, pencet saja refleksi saraf-sarafnya. Itu seperti itu sebetulnya. Nah, kalau di bumi itu ada pepohonan, ada dedaunan yang kemudian daun-daun tadi bisa diolah. Diolah. Dalam tubuh juga ada alat olahnya, bisa menggunakan tenaga dalam, cikung dan lain sebagainya. Nah, kita tahu bahwa Quran itu syifa kan? Oke. Iya. Al-Quran kan obat. Yang mengatakan Quran itu obat kan Allah sendiri. Betul. Wa nazzilnal Qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmatul lil mu'minin. Wa la yazidudz zalimina illa khasara. Kami turunkan Quran itu obat dan rahmat bagi orang beriman, orang zalim merugi dengan Quran malah. Ada Quran malah rugi. Jadi orang yang tidak dapat keuntungan dengan menemukan Quran malah orang rugi, itu orang zalim sebetulnya. Iya. Nah, yang namanya obat bagaimana? Ketika ada orang sakit, biasanya obat itu ada yang diminumkan, ada yang dioleskan, ada yang dimasukkan ke dalam tubuh lewat infusan, kan gitu. Begitupun Al-Quran, ayat-ayat Al-Quran. Ada ayat Al-Quran itu yang dibacakan, kemudian sembuh. Ada yang Quran kemudian dituliskan di dalam tubuh manusia, di tubuh misalnya kan ditulis, baca doa. Ada juga ayat Quran yang kemudian dituliskan di dalam bentuk raja, kertas atau apa, dicelupkan dalam air, airnya diminum. Ada juga yang ditulis jadikan kayak jimat isim yang dikalungkan atau dipegang atau ditaruh di mana saja. Itu kan bagian dari bentuk pengobatan. Jika disepakati bahwa Quran itu obat karena memang ada ayatnya, apa masalahnya di situ? Tidak ada masalah. Itu cara pengobatan. Masalahnya konotasi dukun tadi gitu aja. Iya, setiap agama bikin kayak gitu. Orang agama apapun bikin ada rajahnya. Ada wafaknya. Tapi kita punya wafak, punya rajah, misalnya adalah huruf-huruf Al-Quran, ayat-ayat Al-Quran. Gitu. Dan itu biasa dikerjakan oleh difatwakan oleh sahabat Nabi. Ibnu Mas'ud itu mengajarkan kalau ada anak kecil itu ya dituliskan ayat Quran, dikalungkan. Nah gitu. Masalahnya di mana? Tidak ada masalah sebenarnya. Yang jadi masalah kan karena orang tidak tahu. Nanti ada orang yang bilang misalnya, kenapa sih ayat-ayat Quran ada yang dipotong-potong? Ya kan? Betul. Ini ya. Dulu ketika ada orang mengatakan bahwa ketika Muhammad SAW disingkat dengan Solam, Solam, Ain Mim atau SAW, haram. Dari mana haramnya? Allah sendiri yang sudah mencontohkan Alif Lam Mim. Alif Lam Mim itu kependekan dari Allahu Latifun Majid, Allahu alam bi muradihi bidzalik. Itu macam-macam. Tapi yang pasti Alif Lam Mim itu dimaknai oleh para ulama dan para sahabat bahwa Alif Lam Mim itu bukan cuma huruf potong begitu saja. Dia ada maknanya. Alifnya Allah, lamnya alim, mimnya misalnya Sami'. Atau Allahu a'lam bi muradihi bidzalik. Kan Alif Lam Mim enggak ada artinya. Tidak ada orang Arab mengatakan Alif Lam Mim, tidak ada. Tapi itu di Quran ada. Berarti ini contoh bahwa menggunakan potong-potong huruf itu ada contohnya. Misalnya saudara kita Syiah ketika sebut Al-Qaim ala Muhammad, Al-Imam Al-Mahdi, dia Ajjal al-Farja, disingkat Aja. Gitu. Semoga Allah mempercepat keluarnya. Itu kan singkatan biasa saja. Nah kita juga samalah. Kalau bikin kantor panjangannya kemana? DPRD itu Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Disingkat saja. Dan itu maklum. Tapi nggak bisa dipahami. Anda bukan suruh paham di situ. Konotasi kata dukun itu bukan negatif gitu ya. Tidak negatif. Kan kadang-kadang kita ini karena orang Jawa, orang Indonesia, kalau ngusir jin atau setan yang masuk tubuh itu kan menggunakan kemenyan. Ya adanya kemenyan di sini kok. Kalau ada ya gaharu, tapi kan mahal. Itu tidak haram juga bakar kemenyan. Ya tidak haram. Gini aja. Ini orang kalau hidup, coba kalau membayangkan jin itu, pakai pikiran normal aja, jangan serem, jangan pikiran mana-mana. Jin ya makhluk Allah gitu aja. Namanya makhluk Allah pasti ada kesenangannya, ada pantangannya. Itu aja kuncinya. Ular senangnya makan kodok, pantangannya apa? Magnet. Pantangannya apa? Ijuk.
Pantangannya apa? Ya itu tadi. Maka ketika rumahmu supaya tidak kemasukan ular, nggak usah pakai ceramah, pasang aja ijuk di situ, dia akan berani ngelangkah kok. Pasang aja magnet di pintu rumah, nggak bakal ada ular masuk karena ular itu sangat anti dengan magnet. Begitu juga jin, gitu kan. Nah, jin itu biasanya kalau misalnya masuk ke dalam tubuh manusia, dia pantangannya apa? Sautul hindi, apa pedupaan seperti gaharu. Ketika orang kesurupan suruh ngisep itu, maka jinnya akan keluar. Namanya makhluk kan. Nah, yang kedua, jin itu juga makhluk yang bisa komunikasi dengan manusia, bisa ngobrol. Buktinya Adam dengan iblis kan ngobrol juga kan, komunikatif juga. Itu kan jin. Nah, ketika ada orang bisa komunikasi dengan jin atau tidak komunikasi dengan jin, tapi jin kan mengerti bahasa kita, sebab jin itu disesuaikan bahasanya dengan daerah di mana kita tinggal, dia tinggal. Oh, gitu. Iya, kalau jin Betawi ya bahasanya Betawi kan. Makanya untuk ngusir jin di Jakarta itu cukup menggunakan bahasa Betawi. Keluar lu keluar. Tidak harus paksakan dengan bahasa Arab. Ini kacau kan? Ada jin Bekasi nyurup di tubuh orang. Oh, khuruj anta. Kata jinnya apa? Gua kagak ngerti lu ngomong apa. Lagu orang Betawi. Udah aja dengan bahasa sendiri. Itu jin mengerti bahasa itu, keluar kamu. Keluar. Nah, itu bagi kita. Kalau Imam Ahmad bin Hambal sakti, sendalnya aja bisa ngeluarkan jin. Itu sendalnya doang. Nah, seperti itu. Jadi cobalah kita selalu berpikir hidup normal, wajar. Jangan selalu kalau kita bicara jin tuh dunia tuh mana gitu kan. Nyembah dia bukan, kita bukan nyembah jin kok, bukan nyembah jin. Cara mengeluarkan jin itu macam-macam. Kalau dengan bahasa seperti itu, nanti kalau dengan Al-Quran, dengan baca Al-Quran, jin itu keluar. Kenapa? Karena Al-Quran ada energinya. Baik, Bi. Jadi seringkali orang yang melakukan ruqyah atau pengobatan itu disebut dukun. Nah, sementara MUI mengatakan adalah haram. Oh iya, tidak. Konotasi dukun itu jangan digeneralisasikan. Iya, tapi kalau nanti ada dukun santet, itu kelompoknya kahana, sahir, sahar, tukang-tukang sihir, baru kita sepakat itu haram. Jadi ke sihir gitu ya, bukan dukun itu ya. Iya. Bukan kata dukun itu ya. Tapi juga ingat nanti tergantung sarananya. Kalau sarananya itu adalah dengan ayat-ayat Al-Quran, kita mendoakan orang. Misalnya ada sihir mahabbah supaya orang dicintai, suami istri rukun, lalu dia menggunakan mahabbahnya pakai Quran, sebaca ini. Itu kan sebetulnya juga seperti sahar, seperti sihir, saharu gitu, mengubah satu kondisi. Jadi saya ingin mengatakan, cobalah dijaga bahasa kita, bahwa istilah dukun itu istilah yang baik menurut asalnya. Bahwa belakangan ada yang menggunakannya untuk hal-hal tidak baik, nah itu yang kita kurangi. Nah, konotasi itu yang kita buang, kemudian yang tidak baiknya kita buang. Jangan sampai hanya gara-gara nilas titik rusak susu sebelah. Seperti itu. Baik, pemirsa, mudah-mudahan memberikan pencerahan bahwa di dalam Islam, di dalam Al-Quran ada ayat-ayat atau kalimat-kalimat yang memberikan pengobatan ya, kemudian juga berbagai hal, karena pada intinya Al-Quran salah satunya adalah sebagai obat dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan menginspirasi Anda dan memberikan pemahaman bahwa makna dukun bukan semata-mata makna. Saya ingin tambah sedikit. Ya, boleh. Ini yang di depan saya ini kitab perdukunan Islam semua. Iya. Urusan apapun di sini ada. Yang bikinnya ulama besar-besar. Jadi kalau kita mendengar istilah dukun di kalangan ulama itu maksudnya adalah referensi ini. Jika kita ingin tahu lebih jauh tentang kitab-kitab dukun di dalam Islam, nanti kita ngobrol saja. Silakan datang ke sini, kita ngobrol. Imam As-Suyuti, seorang penyusun tafsir yang luar biasa. Tafsir Jalalain yang kita baca itu salah satunya As-Suyuti. Ad-Durrul Mansur juga ada yang lebih 29 jilid juga. Dia pakar hadis, pakar tafsir, pakar semua ilmu. Dia punya kitab Ar-Rahmah fit Tibbi wal Hikmah. Oh, itu dahsyat itu. Kitab tentang apa itu? Pengobatan dan rahmah. Termasuk wafak raja-raja. Dan jangan lupa Hujjatul Islam Al-Ghazali. Siapa yang tidak tahu Al-Ghazali? Al-Ghazali itu adalah orang yang telah mencapai kepada Hujjatul Islam. Jadi hujah kebenaran Islam dari semua sisi itu dia yang punya. Sampai ada seorang profesor di Jerman itu hanya satu bab dari kitabnya Al-Ghazali jadi doktor, jadi profesor. Ini karya beliau. Masa orang seperti ini akan dikafirkan? Ini yang dibaca oleh ulama Nusantara selama ini. Saya nggak tahu. Makanya silaturahim.
Itu aja, silaturahim aja. Nggak sulit kok, nggak rugi kok. Dan insya Allah kalau Anda datang ke ulama-ulama Nusantara, ada air minumnya, biasanya kopi biasanya. Oke. Baik, Bi. Oke, ya. Oke. Baik, Bi, terima kasih bincang-bincangnya luar biasa, memberikan pencerahan kepada kita. Mudah-mudahan pemirsa pada Spa TV kita tercerahkan dengan kajian-kajian yang disampaikan oleh Abi Kiai Sarif dan bisa memberikan apa persepsi atau apa pemahaman bahwa makna dukun atau kalimat dukun tidak selamanya negatif, tergantung seperti tadi yang dikatakan oleh Abi Kiai Sarif. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.